Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek 2 tentang faktor-faktor mempengaruhi laju reaksi. Laju reaksi itu sendiri adalah ukuran seberapa cepat atau lambatnya reaksi kimia berlangsung. Faktor-faktor mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Yang pertama, pengaruh luas permukaan. Yang kedua, pengaruh konsentrasi. Yang ketiga, suhu. Dan yang keempat adalah katalis. Di sini, kelompok kami hanya menggunakan 2 faktor saja. Yang pertama, pengaruh luas permukaan. Yang kedua, pengaruh konsentrasi. Tujuan kami melakukan percobaan ini, yang pertama itu, membandingkan kecepatan laju reaksi berdasarkan luas permukaan dalam satuan waktu. Lalu yang kedua, membuktikan pengaruh konsentrasi dalam laju reaksi tiap satuan waktu. Baik, saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja. Yang pertama tentang faktor luas permukaan. Pertama-tama sekali kita menyiapkan 2 gelas kimia yang berukuran 100 ml dan menambahkan serbuk CaCO3 ke dalam gelas kimia pertama sebanyak 1 gram dan butiran CaCO3 sebanyak 1 gram ke dalam gelas kimia kedua. Lalu mencampurkan HCl 60 ml 0,2 molar ke masing-masing gelas kimia pertama dan gelas kimia kedua. Lalu, kami mengukur waktu menggunakan stopwatch dan mengamati perubahan yang terjadi hingga reaksinya jernih dari serbuk dan butiran itu habis. Dari percobaan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu pada serbuk CaCO3 menghasilkan warna bening, banyak gelembung gas dan laju reaksinya cepat, dan butiran CaCO3 terdapat warnanya agak keruh, sedikit gelembung gas dan laju reaksinya lambat. Pengaruh konsentrasi larutan terhadap laju reaksi. Percobaan ini menggunakan larutan HCl dan serbuk kalsium karbonat atau CaCO3. Pada percobaan ini, prosedur kerja yang pertama yang kami lakukan yaitu menyiapkan 2 buah Erlenmeyer. Erlenmeyer pertama diisi dengan 60 ml larutan HCl berkonsentrasi 0,2 molar. Sedangkan Erlenmeyer kedua diisi dengan 60 ml larutan HCl berkonsentrasi 0,3 molar. Setelah itu, kami tambahkan 1 gram serbuk CaCO3 ke dalam masing-masing Erlenmeyer, Erlenmeyer 1 dan Erlenmeyer 2. Saat serbuk dimasukkan, stopwatch langsung dinyalakan untuk mengamati waktu dan kecepatan reaksi yang terjadi. Pada larutan HCl 0,2 molar, gelembung gas yang muncul terlihat lebih sedikit, dan larutan tampak agak keruh. Proses reaksi juga berlangsung cukup lama, sehingga bisa dikatakan lajunya lebih lambat. Waktu yang dibutuhkan bereaksi yaitu 1 menit 17 detik. Hal ini terjadi karena jumlah partikel bereaksi di dalam larutan masih relatif sedikit, sehingga tumbukan antar partikel juga tidak terlalu sering. Berbeda dengan larutan HCl 0,3 molar. Pada konsentrasi 0,3 molar, gelembung gas yang terbentuk jauh lebih banyak dan muncul lebih cepat. Larutan terlihat lebih bening, dan reaksi selesai dalam waktu yang singkat. Waktu yang dibutuhkan bereaksi 1 menit 3 detik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi larutan, maka jumlah partikel bereaksi semakin banyak. Dengan banyaknya partikel, peluang tumbukan efektif juga makin besar, sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat. Berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan, dapat ditarik kesimpulannya bahwa yang pertama, pada percobaan luas permukaan yang menggunakan CaCO3 yang bentuknya berbeda, terlihat jelas bahwa CaCO3 berbentuk serbuk akan lebih cepat bereaksi dibandingkan CaCO3 berbentuk butiran. Hal ini sesuai dengan teori, yang mana semakin besar luas permukaan yang kita gunakan, maka semakin cepat reaksi yang akan terjadi, dan tumbukan pada serbuk akan lebih cepat atau meningkat. Lalu yang kedua, pada percobaan konsentrasi dengan menggunakan HCl yang kemolarannya berbeda, terlihat jelas bahwa HCl yang menggunakan 0,3 molar akan lebih cepat bereaksi dibandingkan HCl 0,2 molar. Hal ini sesuai dengan teori, yang mana semakin banyak konsentrasi yang kita gunakan, maka akan semakin cepat reaksi itu terjadi, dan tumbukan antar partikelnya juga akan lebih cepat. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.